What's up Hobiers, welcome back to my channel Hardcraft Hobby. Jadi kali ini sesuai judulnya kita bakal unboxing barang-barang nipper yang gak akan pernah tumpul. Ini adalah, ini dia, Sustainable Nipper Advance dari Plamokojo Japan. Ini kayak gini kemasannya Hobiers, bagian depannya. Kalian pause aja ya kalau mau lihat. Ini bagian samping, ini bagian belakang. Ini bagian sampingnya lagi terbalik. Nah, terus ini bagian bawahnya. Oke, langsung aja kita unboxing barang-barang Hobiers. Kenapa gue beli ini? Pertanyaan yang selalu akan ditanyakan. Apakah kalian butuh? Apakah gue beli biar kalian gak usah beli lagi gitu? Biar kalian tahu gitu. Nanti kita bakal review barang-barang Hobiers. Si tangnya ini, si nippernya ini. Jadi sekarang hanya untuk unboxing singkatnya saja. Jadi ini kayak gini. Ini kemasannya ada two-way drivernya di sini. Ini si nippernya. Di sini ada dua driver bits dan ini ada protective nipper capnya. Langsung kita unboxing Hobiers. Sorry. Nah, ini kayak gini. Semoga kelihatan. Plamokojo Japan. Nah, ini bagian belakangnya. Ada tulisannya tuh, kelihatan nggak coba? Sustainable Nipper Advance. Ini yang unik dari tang ini apa? Si pisaunya ini, kalian lihat nih, ada titik bulatan ini. Itu dari bagian dari si bitsnya ini. Dan two-way drivernya ini untuk membuka si pisaunya. Kenapa bisa nggak akan pernah tumpul? Karena kalau pisaunya tumpul, kalian bisa tinggal ganti aja pisaunya biar sorry lampunya kesenggol. Nah, terus di sini dia ada tambahan silikon Hobiers. Jadi buat kalian ngegrip lebih enak gitu. Kayak gini. Oke, nah. Tergantung cara kalian megang sih. Kalau gue sih biasa megang banyak kan kayak gini ya. Jadi tinggal si itunya set. Ininya ngepas di tangan gitu Hobiers. Nah, kelihatan sih kayak jarinya tuh. Terus seperti biasa nipper yang lain stoppernya sebelah sini, bisa kalian atur stoppernya. Dia dapat dari yang tadi bitsnya itu. Ini gue bakal kasih lihat kalian si protective nipper capnya. Nah, ini waktu kalian pakai si protective nipper capnya, tinggal tek udah selesai. Dengan kayak gini, tapi akan lebih baik lagi kalau punya nipper case ya, kayak yang keluaran DSPI itu Hobiers. Ini gue coba dulu ya, kayaknya agak susah nih keluarin si bitsnya ini. Nah, susah Hobiers. Untung ada kuku. Nah, tapi menurut gue di sini juga udah aman sih Hobiers kalian simpennya itu. Ini sebenarnya dilem Hobiers, tapi ya udahlah ya. Lemnya dikit dong. Sudah serve its purpose gitu buat nyampe ke Indonesia dengan aman, bahkan ke alamat gue dengan aman Hobiers. Dia magnetize, jadinya magnet. Nggak masuk loh. Kayak gini Hobiers. Jadi dia ada dua mata. Yang kayak gini matanya. Ini satunya lagi lebih kecil. Yang satu untuk stopper yang pasti, dan satu lagi untuk ganti si mata pisaunya ini Hobiers. Jadi kelebihan dari tang ini apa aja? Yang pertama, bodinya dari stainless loh. Stainless artinya nggak akan karatan Hobiers. Dan dia lebih keras, jadi lebih rigid. Lalu si pisaunya ini dari tungsten komposit sama babet ya, seingat gue ya. Nanti kalau gue salah tolong kalian benerin aja di komentar Hobiers. Tapi yang benar-benar menarik bagi gue adalah si pisaunya ini, karena bisa diganti Hobiers. Memang mahal di awal, ini gue beli sekitar 500-an. Tapi setelahnya kalian hanya perlu beli pisau selama body ini kalian nggak bikin patah nih. Dia stainless, jadi harusnya anti karat dan gak gampang patah Hobiers. Jadi alasan utama gue beli ini bukan karena nipper gue rusak, tapi karena gue penasaran sama si sustainable ini. Bener-bener bagus apa enggak gitu. Sebenarnya gue udah pernah beli produknya Plamokojo. Kalau kalian udah lama di channel gue pasti kalian tahu. Kemarin gue bisa unboxing si Workstation Pro versi 2. Itu juga dari Plamokojo Hobiers. Dia sebenarnya ada banyak juga Pak
barang-barangnya, produk-produknya. Tapi yang gue punya sementara baru 2 itu ya, seingat gue. Oke, itu dulu Hobiers untuk unboxing yang gak begitu singkat dan juga dari review singkat dari first impression waktu gue ngeliat tang ini. Tapi di genggaman sih menurut gue lumayan enak sih ya. Kalau menurut websitenya sih mereka benar-benar kayak udah ngukur gimana tangan itu berinteraksi sama lekukannya. Tapi gue udah coba ngeliat juga sih kemarin, gue bandingin sama nipper gue yang lain sih, DSPI 3.0 sama Tamiya yang sharp pointed yang slim jaw. Memang lekukan ini berbeda gitu Hobiers. Nanti mungkin di bagian review waktu gue ngerakit gue bisa kasih sedikit ke kalian kalau bentuknya kayak gimana gitu perbandingannya. Tapi di tangan ini memang nyaman sih ya. Kalau menurut websitenya sih karena ada tambahan ini biar kita nggak capek dari penggunaan yang lama gitu berjam-jam. Tapi ya karena rasanya nih perbaru masih empuk banget. Yang terpenting sih kalau menurut gue sekali potongnya itu rapi apa enggak, bersih apa enggak napaknya, terus nyisain bekas putihnya apa enggak, bekas potongannya, sama yang terakhir itu yang pasti ketajamannya biar jadi empuk apa enggak gitu motong plastik-plastik. Kalau menurut websitenya mereka sih ini karena dia bahannya tungsten sama stainless, ini bisa lebih rigid daripada single blade yang lain karena dia bahannya keras. Jadi bisa motong yang tebel gitu, kayak yang biasa selalu gue lakuin. Kalau yang tebel-tebel itu gue selalu potong pakai yang si Tamiya sharp pointed yang slim jaw. Jadi kalau gue pakai DSPI yang 3.0 itu tuh dia tidak sama sekali merekomendasikan karena dia sangat tipis gitu si pisaunya, mata pisaunya. Jadi gue akan lebih rekomendasikan kalian pakai slim jaw itu daripada pakai DSPI. Tapi karena ini gue belum coba, jadi gue belum bisa bilang. Nanti mungkin di belakang atau di video setelah ini stay tune terus aja Hobiers. Makanya subscribe ke channel gue kalau kalian mau tahu reviewnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu, share ke teman-teman kalian yang butuh, masih kepo, penasaran. Gue udah coba cari di YouTube gitu Hobiers sama di Google, belum ada yang nge-review secara elaborate si tang ini. Jadi gue penasaran buat beli biar gue coba sendiri gitu loh. Jadi semoga dengan gue membuat video ini bisa membantu kalian juga Hobiers. Oke, itu dulu Hobiers untuk video unboxing dan first impression kali ini. Nggak bisa bilang review karena hanya lihat aja, belum digunakan. Seperti biasa Hobiers, komen masukan dan request kalian untuk di video selanjutnya. Kalau gue ada salah tolong dikasih tahu di bawah. Atau kalian tahu info lebih baik lagi, bisa memberitahu apa yang gue belum sebut di video ini, tolong komen, beri di bawah. Nanti gue akan pin komen kalian Hobiers. Support terus channel gue dengan subscribe ke channel gue. Nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video yang terbaru, termasuk video reviewnya nanti. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, pacar, pasangan, atau teman-teman komunitas atau grup kalian semua yang mau beli atau penasaran atau belum tahu bahkan si nipper ini Hobiers, biar mereka tahu dan bisa jadi bahan pertimbangan mereka untuk membeli tools-tools mereka untuk investasi dari hobi-hobi merakit dan mereka. Oke, itu dulu Hobiers seperti biasa. Thanks for watching. Bye-bye.